Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memperdayakan kue cucur pandan. Di mana untuk bahan-bahannya yaitu ada 1 kilo tepung terigu, 2 kilo tepung beras, 1 kilo gula pasir, 1 kilo gula aren, terus air putih. Di sini ada teman-teman dan ibu dosen. Selanjutnya kita akan haluskan terlebih dahulu gula arennya. Tepung terigu kita tuangkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Di sini kami menggunakan api dari kayu bakar. Lalu kita tuangkan air dan gula aren yang telah kita haluskan tadi ke dalam wajan. Aduk hingga larut sampai mendidih ya teman-teman. Karena kami ingin memberdayakan kue cucur pandan, maka kami letakkan daun pandan ke gula aren. Jika air gula arennya sudah mendidih, maka kita angkat dan kita saringkan untuk mengadukkannya ke dalam terigu. Lalu kita aduk-adukkan hingga merata. Nih aku lagi aduk-aduk ya teman-teman. Adonannya sesuai yang kita inginkan. Tambahkan sedikit air jika adonannya kental. Kita aduk-adukkan hingga merata ya teman-teman, sehingga tidak ada gumpalan-gumpalan tepung yang belum tercampur aduk. Jadi karena adonan kami masih kental, kami tambahkan sedikit air. Kita aduk-aduk hingga merata ya teman-teman. Jika adonannya sudah merata, maka kita siapkan wajan dan kita tuangkan minyak manis. Jika sudah panas, maka selanjutnya kita tuangkan adonan kue cucur tadi. Jika sudah mengembang seperti ini, maka kita balikkan. Dan ini hasilnya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Jadi gimana teman-teman? Simpel kan cara memasak kue cucur pandan? Nah, untuk teman-teman yang di rumah bisa nih untuk memberdayakan kue cucur tadi. Sehingga teman-teman semua bisa untuk menambahkan pemasukan dalam sehari-hari. Di sini kami menggunakan kemasannya yaitu mika. Dalam satu mika itu kami isikan 3 buah kue cucur. Lalu kami pasarkan dan kami jualkan dalam satu mika yaitu harga 5.000. Untuk teman selamat mencoba. Pemberdayaan selanjutnya yaitu tanaman buah melon, di mana kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu yaitu lahan. Di sini kami lagi membersihkan lahannya karena masih ada rumput dan kayu. Perlu kita harus bersihkannya terlebih dahulu. Jika lahan semuanya sudah bersih, maka langkah selanjutnya yaitu menggemburkan tanahnya. Di sini kami menggunakan mesin traktor agar tanahnya tidak padat dan keras. Jika semua lahan sudah digemburkan dengan menggunakan mesin traktor, maka selanjutnya yaitu kita ratakan tanahnya dengan menggunakan cangkul, lalu kita buat bedengan. Dan di sini kami menggunakan pupuk kandang. Jika bedengannya sudah siap, maka kita taburkan dengan pupuk, lalu kita bungkuskan seperti ini ya teman-teman. Dan di sini kami sudah mendapatkan bibit melonnya, lalu kami tanamkan seperti ini ya teman-teman. Di sini ada ibu dosen juga ikut menanam tanaman melon. Untuk penyiraman buah melon yaitu pagi dan sore hari, di mana paginya yaitu di bawah dari jam 8 pagi dan sorenya yaitu di atas dari jam 5 sore. Selanjutnya yaitu kita harus mempersiapkan bambu. Ini bambunya untuk seperti ini teman, kita tegakkan agar nanti tanaman melonnya menjalar dengan baik. Ini untuk beberapa hari sudah beberapa lembar daun ya teman-teman, dan ini sudah berbunga. Dan untuk penyiramannya itu harus teratur di pagi hari dan di sore hari agar tanamannya lebih subur dan sehat. Selanjutnya pemangkasan tanaman buah melon atau membuang daunnya seperti ini ya teman-teman, agar nanti menjalarnya itu lebih bagus. Jika semuanya sudah dipangkas, selanjutnya kita ikat seperti ini agar menjalarnya itu ke atas dan lebih rapi. Diikat seperti ini ya teman-teman.
Untuk teman-teman, jika ingin memperdayakan tanaman melon, teman-teman bisa ikuti langkah dari awal sampai akhir ini. Sekian, terima kasih, selamat mencoba. Yang terakhir yaitu pemberdayaan sirup jeruk limau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dari Boleh apa ya Bun, Pak? gangguannya boleh juga. Itu boleh apa-apa. Izin perkenalkan Pak, nama saya Desi Anelia. Saya merupakan mahasiswi dari Univers Bengkulu. Sering dengar IAIN atau SAIN. Sebelumnya Bapak tahu nggak Pak apa itu sirup jeruk limau? Yang jelasnya Bapak sering mengenal dan tahu bahasanya ini sedang timbul orang bikin asaman jeruk dari jeruk Kalimansi. Oh, berarti belum tahu ya Pak ya sirup limau itu bagaimana? Tapi sering dengar. Iya, sering dengar dan sekali-kali secara Jadi ini Pak, mungkin saya jelaskan sedikit bagaimana pengolahan atau memperdayakan sirup jeruk kalamansi tersebut. Jeruk kalamansi ini Pak merupakan sirup jeruk kalamansi khas Bengkulu juga Pak. Dan juga sirup kalamansi tersebut Pak mengandung banyak manfaat Pak, seperti yang pastinya mengandung vitamin C ya Pak ya, Pak ya. Terus yang kedua itu Pak mengurangi juga dari kolesterol, terus mencegah dari serangan batu ginjal, dan juga sirup kalamansinya manfaat ini Pak memperkuat daya imun tubuh kita Pak. imun tubuh di segala penyakit. Berarti sebelumnya Bapak tahu gimana kemasannya gitu Pak? Tahu apa belum Pak? Jadi contohnya kayak gini Pak, sirup kalamansi. Kayak seperti diisi dalam botol plastik gitu. Kayak gini Pak contohnya Pak. Jadi untuk langkah pembuatan dari sirup jeruk kalamansi ini Pak, yang pertama tuh kita harus mempunyai dua bahan Pak. Yang pertama itu jeruk kalamansinya, yang kedua itu gula pasir. Misalnya Bapak di rumah tuh mau bikin ya Pak ya sama ibu misalnya kan Pak. Lain kita juga misalnya kayak ibu rumah tangga itu kan misalnya kalau nggak ada masukan misalnya Pak ya, kalau mau nambah pemasukan kita juga bisa membuat sirup jeruk kalamansi ini Pak. Cara pembuatannya juga kita menggunakan dua bahan, jeruk kalamansi sama gula pasir. Misalnya Bapak menggunakan jeruk kalamansinya itu 1 kilo misalnya ya, kita menggunakan gula pasirnya itu 2 kilo, jadi perbandingan 1:2. Pembuatannya itu Pak, kita bersihkan dulu jeruk kalamansinya, sudah dibersihkan kita pakai air. Dikupas apa Belum Pak, masih sama kulitnya kita bersihkan. Sudah dibersihkan kita tiriskan dulu Pak, biar airnya itu terbuang kayak gitu Pak. Sudah ditiriskan, dikeringkan dulu. Sudah dikeringkan jeruk tersebut kan kering ya Pak ya, kita belah jadi dua, kita peras, kita ambil airnya. Sambil kita peras itu Pak, kita pakai saringan biar bijinya itu Pak masuk ke air ya. Setelah itu udah diperas semuanya Pak, langkah selanjutnya kita siapi wadah kayak dandang gitu ya Pak ya. Taruh dalam dandang air jeruk tadi, perasan tadi, terus kita tuangkan gula pasir tadi Pak, 2 kilo tadi. Kalau misalnya jeruk kalamansinya dandang seperti panci untuk merebus ya? Kira-kira. Boleh Pak, boleh. Nah jadi udah dimasukkan di wadah dandang tadi, terus tambah juga gula pasir. Kita hidup kompornya dengan api yang kecil Pak, sambil aduk-aduk. Kita tunggu sekitar 1 jaman atau sambil airnya sampai mendidih Pak. Sampai mendidih. Sudah mendidih, kita taruh ke wadah yang telah disiapkan. Kita tunggu dingin. Itu sudah jadi Pak. Kita tunggu dingin. Kalau udah dingin ya Pak ya, kita taruh di botol kemasan kayak botol apa itu Pak, yang botol bola itu juga nggak apa-apa. Aqua kira-kira ya Pak ya, itu bisa juga Pak. Jadi batas ini Bapak. Jadi produknya itu langsung bisa diminum apa memang kita mengumpulkan perlu dicampur air lagi? Kalau pakai air lebih bagus Pak.
pakai sesuaikan air. dengan kebutuhan apa keinginan rasa kan. Kalau keinginan rasa itu Pak lebih baik kita campur ke air. Apalagi kalau pakai es batu Pak. Gitu. Kayak Orson ABC kayak gitu kan Pak. Nah, itu lebih bagus juga. Tapi kalau misalnya sirup jeruk kalamansi ini kan Pak tidak ada tanpa pengawet ya Pak ya. Jadi bisa kita mempergunakan setiap harinya. Itu nggak apa-apa Pak. Kadar apa eliminasi waktu yang waktu jangka waktunya bisa Berapa belum basi expired gitu ya Pak? ya, expired atau basi Itu Pak lama Pak. Itu tuh kayak misalnya kita buatnya hari ini mungkin sekitar setahun aja bisa itu Pak, karena itu kan nggak ada pengawet dan juga pembuatannya itu kan Pak emang real gimana ya Pak, nggak ada bahan pengawet campuran itu Pak, walaupun nggak ada basinya itu Pak. diletakkan nggak dalam Kulkas, pendingin itu lebih bagus Pak, lebih bagus. mengawetkan juga itu Pak, nggak ada misalnya istilah kayak basi atau timnya itu nggak ada Pak. Seperti air bening aja misalnya ditaruh situ bisa Tetap warnanya tetap kayak gitu Pak, nggak berubah. masih tetap bisa digunakan. Nah jadi misalnya ada istri bapak di rumah itu kan Pak, nah itu ibu bisa memberdayakan sirup kalamansi itu Pak, biar nambah Fit, nambah pemasukan juga. pemasukan. Siapa tahu ibu tuh kan mau buat kan Pak, mau memberdayakan di rumah, dan juga kan pembuatannya itu kan nggak ribet ya Pak ya, itu kan simple. Produk istilahnya rumah tangga. Terus kita bisa jual ke tetangga. Itu Pak kalau kami di kampus kami jual itu Pak dengan 200 ml itu sekitar 20.000 Pak. 200 ml, satu botol itu. Kita taruh labelnya, kalau ada label itu kan lebih bagus ya Pak ya. Nah kayak gitu, itu gimana Pak? Udah jelas Pak? Iya, terima kasih kalau itu penjelasan sudah. Tapi namanya kita ada mampar kan, kadang-kadang ada mudarat atau enggak manfaatnya. Kalau seperti orang waktu kena penyakit apa gimana, pengaruh nggak di yang Enggak Pak, pemakai? itu enggak Pak, enggak apa-apa Pak itu Pak. Itu kan jeruk kalamansi itu kan Pak, selain gimana ya, itu kan nggak ngaruh juga Pak untuk misalnya ada tapi penyakit. Lebih bagusnya itu Pak kita makan dulu baru minum jeruk kalamansi, sirup jeruk kalamansi tadi. Itu kan nggak ada bahan pengawetnya gitu Pak, rasanya juga manis, kayak kalau menurut saya Pak rasanya itu kayak sama kayak rasa madu gitu loh Pak, manis, ada asam-asamnya kayak gitu. Karena saya udah coba Pak, Air asam lah gitu kan. Iya. Gitu Pak. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Mungkin ibu di rumah bisa memberdayakan dari rumah ya Pak ya. Insya Allah, walaupun nggak ada ibu lagi di rumah kan bisa cari ibu lagi kan. Jangan Pak. Mungkin itu ya Pak ya. Ya, Terima kasih Pak. Sama-sama.